Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Abdullah Sukri. Ya, alamat Nolagaten RT 02 RW 03 Jurang-Jurang Gunung Kidul, daerah Istimewa Jakarta. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Terima kasih yang sedalam-dalamnya pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini telah memberikan banyak kenikmatan pada kami, khususnya di cabang AWN 2, yang pada kesempatan hari ini Allah selalu memberikan karunia nikmat yang sangat berharga. Untuk itu kami selaku yang dituakan di Masjid Tahfiz Al-Quran AWN 2 menyampaikan riwayat berdirinya Masjid Tahfiz Al-Quran AWN 2. Kemudian sebelumnya saya ngaji ke cabang AWN yang beralamat di Sambeng 2, Sambiljo AWN Gunung Kidul. Setelah itu kami buat kelompok kecil setiap malam Ahad. Berjalan berikutnya, kemudian tahun 1997 kelompok tetap berjalan, kemudian mengendaki rumah ke rumah. Setelah itu kelompok kami pindahkan ke Masjid Al-Huda Nolagaten. Setelah itu kajian pindah kembali ke rumah. Begitu berjalan setiap malam Ahad. Kemudian tahun 1998 kelompok diubah jadi binaan tahun 1998 yang mengampu adalah Ustadz Sahlan almarhum SAG, itu pimpinan MTA cabang AWN. 2002 itu tadinya masuk malam, saya alihkan masuk siang, sore hari, harinya Jumat. Kemudian yang mengampu pada saat itu Ustadznya Muh Subhan, sekarang soal almarhum. Jadi setelah Ustadz Muh Subhan itu tetap istiqomah dalam kajian. Kemudian orang tua sakit, orang tua ini sakit, ibu sakit stroke, sehingga setiap kajian kita jemput dengan kursi roda, dibawa ke rumah saya. Setelah saya kita dikembalikan, begitu berulang kali, sehingga banyak pertimbangan dan bahkan orang tua meminta kajian minta dipindah ke rumah orang tua. Sehingga tahun 2005 ini kajian dari rumah saya pindah ke rumah bapak yang di tempat sekarang ini. Ya, sehingga berjalan terus di dalam kajian kita. Adanya siaran radio dan TV MTA, warga kita semakin bertambah banyak. Alhamdulillah, kemudian saudara istri yang berjumlah 9 orang, yang dari Lampung, dari Tangerang, dari Jogja, dari Mbayat, dari Sukoharjo, semua berkumpul, anak putu berkumpul itu pada Lebaran tahun 1433 Hijriah atau 2012. Nah, di situ saling bertemu, saling bersilaturahmi, saling membicarakan tanah dan rumah dibicarakan. Kemudian setelah dibicarakan, dimusyawarahkan, terus mengambil kesepakatan bahwa tanah ini diserahkan kepada Majelis Tahfiz Al-Quran untuk dimanfaatkan untuk kegiatan agama Islam seluas 1.261 meter persegi tanah. Begitu tanah ini diserahkan pada kita, kemudian kita mempunyai modal 85 juta. Terus kita bermusyawarah, berembuk, rumah yang 5-an dulu kita bongkar, kemudian kita mendirikan gedung yang ukuran 7 kali 23,5 meter. Oke. Kemudian tahun berikutnya kita membuat
juga gedung ruang transit dan dapur. Setelah tanah niki diserahkan pada kita, kemudian kami membuat permohonan kepada Al-Ustadz pada bulan Maret 2013. Alhamdulillah permohonan kami diizinkan, sehingga pada tanggal 15 September 2013 cabang Ngawen 2 diresmikan menjadi cabang tetap di Istora Senayan Jakarta oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina almarhum. Sejak dari binaan sampai sekarang pengurus tetap masih tetap. Yang ketua saya sendiri Abdullah Sukri, ketua 2 Indro, sekretaris Sabar, sekretaris 2 Wisnu Wijianto, bendara Hardono SE, kemudian bendara 2 Wagiman, dan pembantu umum itu Pirngadi Sarjana Hukum. Itu kepengurusan. Seksi ada seksi Satgas, itu saudara Haryono, kemudian seksi SAR itu saudara Wisnu, kemudian seksi pemuda itu saudara Wahid, dan Bankom itu saudara Wahid juga seksinya. Terus Doro Darah itu saudara Widi Paijo, kemudian seksi Nafar adalah saudara Juwari. Itu seksinya yang sekarang masih. Pengajian rutin alhamdulillah berjalan setiap hari Kamis. Jam 13.30 sudah berdatangan warga. Kemudian jam 14 itu sudah mulai qira, lanjutkan baca brosur, istirahat sebentar. Kemudian jamaah sholat nashar. Sholat nashar, persiapan presensi, kemudian nisyan Ustadz. Ustadz yang mengampu di cabang Ngawen 2, yang pertama Kemis ke-1 dan ke-2 Ustadz Sukiran SPD, Kemis ke-3 ke-4 Ustadz Sugianto, dan yang sering mengampu atau membanjeli istilahnya itu Ustadz Isnaini Badaruddin SPDI. Pengajian binaan itu belum punya, yang ada ibu-ibu. Kajian ibu-ibu itu mengambil sebulan sekali tiap Sabtu pekan kedua. Ya, cabang Ngawen khusus Ngawen 2 nih beserta ibu-ibu. Kelompok itu ada warga kami itu dibagi menjadi 5 kelompok putra, 1 kelompok putri. Kelompok besar itu pertemuan di majelis minggu keempat yang diikuti oleh semua pengurus dan semua kelompok, tepatnya di majelis. Kemudian kelompok kecil itu berjalan istiqomah secara bergiliran rumah ke rumah. Di antaranya kelompok Nologaten 1 itu tiap hari Jumat malam. Kemudian Nologaten 2 itu berkelompok tiap malam Ahad. Kemudian Wong Nongso itu tiap malam Kamis jam 20. Kemudian Tempuran itu kelompoknya siap malam Rabu dan juga jam 20. Yang terakhir kelompok Tembelan itu setiap Sabtu sore jam 16. Kemudian yang satu kelompok adalah ibu-ibu itu bertempat di majelis. Nah, untuk membina menjaga keimanan sehingga bisa memperdalam kajian yang beliau Ustadz sampaikan. Itu dalam arti fungsi yang kita ambil untuk berbagai kelompok, dan juga di samping itu selalu bisa mengenal lebih dalam di antara satu anggota dengan anggota yang lain, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mereka yang berkelompok.
Kegiatan sosial antara lain kerja bakti, di antara membersihkan lingkungan, kemudian membersihkan jalan, sampah ngumpul di jalan itu malah bersama masyarakat. Kemudian donor darah. Donor darah itu dari Majelis Tafsir Al-Quran khususnya Ngawen 2 dan umumnya cabang yang seGunung Kidul itu bekerjasama pada PMB Gunung Kidul yang diadakan tiap 3 bulan sekali. Bahkan di Gunung Kidul itu dibagi menjadi 2 sektor kegiatan donor darah. Sektor selatan itu cabang Saptosari, Playen, Wonosari, kemudian Rongkop, Karangmojo, dan Semanu, itu sektor selatan. Dan sektor utara diikuti oleh cabang Ngawen 1, Ngawen 2, Semin, Patok, dan Lepar. Tiap 3 bulan sekali itu berjalan. Air kita jalani itu tiap kemarau pernah itu kita mengirim air ke daerah Kaliwuluh itu sebanyak 3 tangki 4 tangki. Di saat bencana itu juga di Kaliwuluh itu ada tanah longsor, kita rame-rame untuk ikut giat gerak cepat ikut serta mengevakuasi teman yang terdampak bencana, baik itu relawan maupun satgasnya. Pada kemerdekaan alhamdulillah kami pengurus dan semua warga itu mengadakan paket kemerdekaan setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI itu rata-rata 25 sampai 30 paket. Setiap paket senilai rata-rata 95.000 sampai 100.000. Isinya ada beras, minyak, kemudian telur, kemudian kadang-kadang mie, ini gula, kadang ini. Dalam rangka ini untuk dakwah kita, sehingga orang-orang yang kita kasih ini agar bisa menerima keberadaan yang MTA yang ada di Sabengan 2, khususnya di luar kita. Kadang-kadang ada orang yang sangat perlu kami kasih paket dalam rangka dakwah, misi dakwah kita salah satunya. Dari rumah ini sering kita mengadakan ini membantu memperbaiki rumah warga, memperbaiki kerjasama. Ini rumah warga ya ada 1, 2, 3 yang telah kita jalani. Ya tenaganya ya sering bawa apa adanya, ada beras, ada sayur mayur kita bawa, dan juga mungkin membelikan paku, apa yang dibutuhkan di tempat kerja itu semaksimalnya kita adakan. Kegiatan Satgas alhamdulillah tetap kita siap siaga, di mana ada bencana siap untuk membantu. Di samping itu juga Satgas adalah terjadwal untuk mengamankan pengajian di mana pengajian dilaksanakan, atau terjadwal untuk piket-piket ke Masjid Pusat. Satgas Dajjal mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian SAR itu selalu siap siaga untuk laka di laut, air, di sungai, mencari orang hilang, dan juga mengadakan pertemuan secara rutin. Misalnya kemudian Bankom juga event-event yang dijalani untuk menyampaikan informasi di mana event-event itu diadakan. Itu kegiatan yang dijalani oleh Satgas, SAR, relawan, itu di mana ada bencana alam itu terjun bersama-sama untuk ikut membantu saudara yang terdampak bencana. Kegiatan pemuda selama ini baru mengadakan pertemuan yang bergilir tiap bulan. Kemudian kegiatan olahraga itu cuman futsal baru yang bisa jalan. Di majelis kami ada kegiatan TPQ, tempatnya di majelis jam 15.30 yang mengampu saudara Supriyati, dan yang kedua di Fatimah ketika suci. Di samping itu ada TPQ yang di Masjid Al-Amin bertempat di Wonongso.
Di sana yang mengampu Saudara Wisnu Wijiyanto. Gedung atau fasilitas yang ada pada majelis kami, luas tanah 1.261 meter persegi. Kemudian gedung pengajian ini seluas 7 kali 23,5 meter bersama kantor Ustadz. Yang kedua ada transit dan dapur, itu luasnya 7 kali 9 meter persegi. Di samping itu di majelis kami itu ada almari rak perpustakaan, kemudian ada 2 setel tempat duduk untuk tamu dan ustadz, dan juga di samping itu ada memiliki tiker, kemudian TV, kemudian sound system, kemudian genset, dan kamar mandi ada 6 kamar mandi, tempat wudhu. Ini yang kita miliki di majelis kami. Usaha warga yang pertama itu Supiyati, itu Kelontong, yang alamatnya Logaten, RT 03 03. Yang kedua Suheni, itu juga Kelontong, alamatnya itu Nologaten, RT 06 dan RW 03. Kemudian Sulastri, itu toko pakaian, alamatnya di Keranggan. Kemudian Mas Wisnu Wijiyanto, itu usahanya bengkel kenteng, sepeda motor dan tambal, alamat di Wonoso. Yang berikutnya Saudara Tino Joko, itu usahanya niku ternak bebek dan juga las karbit atau angkutan jasa. Kemudian Mas Wardoyo, itu pencetak batu bata, alamatnya Logaten, RT 01 RW 03. Kemudian Saudara Sumardi itu peternak kambing. Terus Mas Widarno, itu usahanya menjual alat-alat pertanian yang alamatnya di gudang. Kemudian Pak Hardono, itu ternak ayam jober, Tempuran alamatnya. Terus kemudian Mas Yanto, itu dari penjahit atau konveksi, alamatnya di Unipar. Dan juga Saudara Wagino, itu anyaman bambu, membuat semacam tenggo, terus tampah dan sejenisnya. Kemudian Saniati, ini Kelontong yang di pasar itu jualnya. Dan juga si Sumilah, itu jual beli makanan kecil itu di pasar. Kemudian Sabar niku herbal dan seluler, tepatnya di Pasar Semin.
keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran di Kapanewon Ngawen. Kami atas nama pemerintah yang membangun kewilayahan di Kapanewon Ngawen, ini kami menjalin komunikasi, koordinasi dalam rangka menciptakan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Kita budayakan budaya toleransi dan moderasi beragama dalam rangka kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Keberadaan MTA ini dapat diterima oleh masyarakat di Kapanewon Ngawen. Terbukti di Kapanewon Ngawen sudah ada 2 cabang yang berkembang di Kapanewon Ngawen ini. Dan alhamdulillah ini dapat berjalin komunikasi dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat Kapanewon Ngawen. Kami dalam rangka menjalin komunikasi dengan beberapa ormas termasuk Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Kapanewon Ngawen ini kami melakukan beberapa kerjasama, diantaranya kegiatan-kegiatan kesosialan melalui bakti sosial. Kami pernah melakukan kerjasama dengan MTA melalui donor darah, kemudian juga beberapa kegiatan santunan, baik itu memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian pelaksanaan pembagian zakat fitrah, kemudian pembagian daging kurban, juga dalam rangka penanggulangan kebencanaan. Ke depan kami punya harapan, jadi Majelis Tafsir Al-Quran yang diterima oleh masyarakat Kapanewon Ngawen ini, kami pengen ada komunikasi yang lebih baik, membangun masyarakat yang baik, dan kami berharap MTA ini nanti tidak hanya terlibat dalam kegiatan keagamaan semata, tapi MTA kami berharap dapat turut serta bagaimana membantu program pemerintah, terutama di bidang kesosialan kemasyarakatan, juga di bidang penanggulangan kemiskinan. Kami berharap MTA ke depan dalam rangka menurunkan angka stunting melalui edukasi pengajian yang ada, sehingga bisa memberikan edukasi bagaimana penurunan stunting dan menangani kemiskinan. Keberadaan MTA di sini sangat bermanfaat sekali, terutama di bidang agama, sosial masyarakat, dan yang lain-lainnya. MTA berdiri sangat bermanfaat bagi masyarakat Dusun Ologaten, terutama tentang keagamaan, yaitu menambah dengan adanya MTA ini menambah wawasan dan kegiatan masyarakat, terutama di bidang agama itu sangat bermanfaat. Kegiatan yang sering dilaksanakan itu diantaranya adalah ada donor darah itu setiap 3 bulan sekali, bahkan pembagian daging kurban di setiap tahunnya. Kemudian ada bakti sosial berupa kerja bakti bersama-sama tentang pelaksanaan, seperti misal warga kami mendapatkan rumah swadaya bagi warga yang tidak mampu. Warga MTA juga beraktivitas berperan serta, baik tenaga, pikiran maupun sedikit juga harta bendanya juga diberikan kepada warga yang mendapatkan rumah swadaya tersebut. Harapan saya ke depannya semoga MTA ini tetap menjadi sarana dan prasarana untuk beribadah pada Allah SWT, meningkatkan ketakwaan, dan ke depannya jamaah semakin banyak gitu. Tentang Majelis Tafsir Al-Quran di Gunung Kidul, dan tentu yang saya kenal selama saya di Gunung Kidul, kurang lebih 3 tahun lebih saya mengenal saudara saya khususnya di Majelis Tafsir Al-Quran. Saya menyambut baik, sekali lagi saya menyambut baik keberadaan di Gunung Kidul ini. Karena apa? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara dari MTA ini juga sangat baik. Selama saya mengikuti di Gunung Kidul, mereka berbagi dengan masyarakat, termasuk baksos, kemudian juga donor darah, dan lain sebagainya, dan juga bantuan-bantuan yang lain. Selama ini sudah dilakukan oleh saudara-saudara di MTA ini. Saya rasa tidak ada masalah, oke saja. Pemerintah dalam hal ini
siapapun yang bekerja sama, apalagi di dalam bentuk organisasi, keagamaan, dan sebagainya, selalu membuka ruang kepada siapapun. Yang penting satu, untuk kebaikan. Yang kedua, untuk masyarakat Gunung Kidul yang lebih baik. Nah, dari semuanya itu, pemerintah dalam hal ini membuka ruang, sekali lagi, kepada siapa saja. Apalagi saudara-saudara saya MTA ini. Menjadi sebuah harapan kita bersama, karena saya juga kenal baik dengan MTA, dan saya yakin MTA sudah dikenal banyak orang di Gunung Kidul ini. Ya, tentu kolaborasi, sinergi di dalam rangka membangun Gunung Kidul ini, baik pembangunan secara fisik, non fisik, termasuk membangun keumatan di antara umat muslim. Itu yang diharapkan oleh kita semua, dan tentu bagi masyarakat Gunung Kidul ini. Harapan ke depan, semoga kami warga Majelis Takfir Al-Quran Ngawen 2 selalu mohon pada Allah bimbingannya, sehingga berjalan dengan istiqomah, bersemangat dalam kita berjuang menegakkan agama Allah. Ini harapan kami, sehingga tetap semangat, dan istiqomah. Ini harapan kami. Demikian yang bisa saya sampaikan dari riwayat singkat Pemberian Gedung dan kegiatan yang ada di cabang Ngawen 2. Mudah-mudahan menjadikan pengertian pada seluruh yang hadir, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.